Terima kasih atas waktunya. Izin Bapak Maskun dan Ibu Susolawati, saya akan memaparkan tip teaching hari ini. Izin share screen. Sudah kelihatan ya, Pak Rahman? Sudah, Bu. Ini kalau saya slideshow, kira-kira bisa nggak ya, Pak ya? Silakan dicoba. Udah gini aja. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha kelas 6. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Jadi hari ini kita patut bersyukur karena masih diberikan nikmat sehat. Ya, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Maju Tak Gentar. Ya, hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Ada suaranya, Bu. Nggak ada suaranya, Bu. Yang maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Iya, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu nasional. Judulnya apa tadi? Maju Tak Gentar. Ya, harapan Ibu kalian dapat menanamkan sifat tak gentar untuk membela kebenaran. Dan dari judul lagunya juga, harapan Ibu kalian tak gentar, tetap semangat dalam meraih ilmu ya. Iya. Nah, oh iya, kita tadi belum berdoa ya, Nak ya? Maaf, Ibu lupa. Ibu lupa. Maaf ya. Ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Rahman dipimpin doanya. Semuanya duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Pagi anak-anak. Ya, kita awali dengan berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan baik ya. Selanjutnya Ibu akan Bu Linda. Aku ya, izin ke toilet ya, mau pipis. Iya, Pak. Iya, Rahman, silahkan. Jangan lama-lama ya. Ya, selanjutnya Ibu absen ya. Yang pertama, Dwi masuk. Masuk, Bu. Erlis masuk. Masuk, Bu. Oke, hari ini masuk semua ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan mencoba belajar tentang apa ya? Tentang apa? Tentang keliling lingkaran. Ya, jadi sebelum masuk pada materi keliling lingkaran, Ibu mau tanya nih, masih ingat nggak materi yang kita pelajari kemarin? Tentang apa ya? Ada yang ingat? Sandra, masih ingat nggak materi yang kita pelajari kemarin? Tentang unsur-unsur Lingkaran, Bu. Iya, tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, masih ingat nggak apa saja unsur-unsur lingkaran? Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Oke, silahkan. Ada titik pusat, ada tembereng. Terus? Ada juring, ada tali busur, ada diameter, Bu. Betul sekali. Alhamdulillah ya, anak-anak masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya tentang unsur-unsur lingkaran. Ada tadi sudah disebutkan sama Ira, ada titik pusat, ada juring, ada tembereng, diameter, jari-jari, ya. Nah, di sini Ibu ada gambar nih tentang unsur-unsur lingkaran yang tadi sudah disebutkan oleh Ira. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih sama Erlis. Coba titik pusat itu ditunjukkan pada huruf apa, Erlis?
Titik pusat itu huruf O, Bu. Iya, pinter. Titik pusat itu ada di huruf O. Nah, sekarang kalau jari-jari. Di mana Eris jari-jari? Jari-jari itu dari AO atau OB Iya, dari AO atau OB. Berarti atau OC diameter. ada juga, Bu. Oh iya, betul. Berarti kalau jari-jarinya AO atau OB diameternya yang AB. AB. Iya, pinter ya anak-anak ibu ya. Ternyata masih ingat materi sebelumnya. Karena materi ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini tentang keliling lingkaran. Nah, harapan ibu dengan setelah mempelajari pembelajaran hari ini, anak-anak bisa memahami dan menghitung keliling lingkaran dan juga bisa mengerti hubungan antara keliling, diameter, dan juga pi. Nah, sekarang coba anak-anak tahu nggak sih keliling lingkaran itu bagian yang mana ya keliling lingkaran itu? Ayo, keliling lingkaran berarti bagian yang keliling ini Muter-muter kan itu, berarti Bu. muter kan ya? Iya, betul. Berarti dari A kita muter kembali lagi ke A itu disebut dengan keliling lingkaran. Nah, ada pertanyaan nggak nih tentang keliling lingkaran? Coba Nyoman, udah mengerti belum tentang keliling atau ada pertanyaan nggak tentang keliling lingkaran? Belum, Bu. Keliling lingkaran itu apa sih, Bu? Oh Terus iya, hubungannya sama tadi apa? Diameter atau apa itu apa, Bu? Oh iya, jadi keliling lingkaran itu apa ya? Dan apa ya hubungannya diameter dan keliling itu serta pi itu? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum menjawab pertanyaan dari Nyoman, nah nanti pertanyaan itu akan terjawab di akhir ya. Nah, sekarang kita amati dulu nih gambar lingkaran ini. Di sini Beni menggambar dua lingkaran dengan menggunakan jangka. Nah, kira-kira anak-anak bisa nggak menggambar lingkaran dengan menggunakan jangka? Bisa? Bisa dong, Bu. Iya, Ya, Bu. bisa. Nanti kita praktekkan ya menggambar lingkaran dengan menggunakan jangka. Di sini Beni menggambar dua lingkaran dengan ukurannya berbeda. Kita sebut saja lingkaran 1 dan lingkaran 2. Nah, ini ada informasi nih dari Beni nih. Beni menggambar dua lingkaran dengan menggunakan jangka pada kertas karton. Pada lingkaran 1 jari-jarinya 7. Pada lingkaran 2 jari-jarinya 5. Kemudian Beni mengukur keliling lingkaran 1 hasilnya 44. Jadi Beni mengukur nih kelilingnya dari sini muter ke sini itu hasilnya 44 cm. Kemudian lingkaran kedua diukur juga sama Beni kelilingnya, hasilnya 15,7 cm. Nah, keliling dan jari-jari tadi kan diketahui, berarti diameternya yang mana ya gambar satu ini? Diameternya berapa, Nyoman? Diameternya berarti 7 ditambah 7. 7, diameternya 14 cm ya. Nah, di sini Beni membandingkan nih keliling dan juga diameter. Membandingkan itu membagi ya, Nak ya. Keliling itu di ininya K, kemudian diameter itu simbolnya D kecil. Nah, di sini Beni membandingkan atau membagi keliling lingkaran 1 K1 dengan diameter lingkaran 1 atau D1. Tadi hasilnya berapa ya? 44 dibagi 14. Nah, ini bisa kita perkecil ya, Nak ya, pecahannya ya. Kita sama-sama bagi 2, penyebut bagi 2, pembilang bagi 2, jadinya 22/7. Ini hasil dari perbandingan lingkaran 1. Nah, lingkaran 2 juga begitu. Keliling dibagi diameter 15,7 dibagi 10, hasilnya 3,14. Nah, sekarang kita amati nih hasilnya nih. Coba kalau 22/7 kita ubah menjadi bentuk desimal, itu hasilnya berapa, ada yang tahu? Hasilnya 0,14. Sama ya. Jadi Beni mengukur lingkaran dengan ukuran yang berbeda menghasilkan perbandingan
keliling dan diameter itu hasilnya sama 3,14. Nah, hasil inilah kita sebut dengan istilah pi. Nah, ini simbol dari pi. Nah, benar nggak sih Beni itu mengukur pi tadi, menghitung pi tadi nilainya 3,14 atau jangan-jangan Beni salah hitung ya? Atau kayak mana ya? Nah, bagaimana jika kita membuktikannya melalui pengukuran keliling dan diameter secara langsung? Nah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Dan Ibu sudah membagikan LKPD ya. Itu di meja kalian sudah ada LKPD, sudah ada alat dan bahannya. Di situ coba dilihat LKPD-nya, dipahami, dibaca. Ya, di situ silahkan kalian pahami, kalian baca, kemudian kalian kerjakan. Oke? Silahkan dikerjakan tiap kelompoknya, diskusi tiap kelompoknya. Silahkan ya. Ya, Ya, Bu. Ya, di situ kan ada lembar kegiatan ya. Anak-anak diminta untuk menggambar 3 lingkaran yang berbeda, kemudian menghitung nilai kelilingnya dan diameternya menggunakan Sudah selesai ya? Oke, sudah selesai. Nah, sekarang Ibu minta nih perwakilan kelompok untuk membacakan hasil dari pengamatannya. Benar nggak sih kalau kita menghitung nilai lingkaran dengan yang berbeda-beda ukuran itu nilai pi-nya tetap sama 3,14? Coba Ibu minta Dwi untuk maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Ya, Bu. Silakan Dwi. Ya, silakan Dwi. Oke, Bu. Di sini yang catat hasil nomor 4, lingkaran A, nilai kelilingnya adalah 11, nilai diameternya 3,5. Terus yang kedua, lingkaran B, nilai kelilingnya 22, nilai diameternya adalah 7. Lingkaran yang C, nilai kelilingnya 33, nilai diameternya 10,5, Bu. Iya, ini hasil dari kelompoknya Dwi ya. Jadi Benar, di Bu. sini Dwi menghitung kelompoknya Dwi menghitung 3 lingkaran. Yang pertama itu kelilingnya 11, diameternya 3,5 itu ketika dibagi hasilnya 3,4 ya Dwi ya. Iya, Bu. Terus kemudian yang kedua itu sama ya hasilnya 3,4, yang ketiga juga sama hasilnya 3,4. Berarti ternyata Beni itu benar ya. Kita sudah melakukan percobaan langsung. Hubungan antara keliling dan diameter jika dibandingkan itu hasilnya pi-nya sama ya 3,14. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Dwi. Terima kasih Dwi. Nah, ini selanjutnya berarti dapat kita simpulkan ya. Apa coba kesimpulannya di sini? Kesimpulannya itu bisa ditulis ya di LKPD anak-anak sekalian ya. Apakah hasil perbandingan nilai keliling dan diameter diperoleh nilainya sama? Apakah sama? Sama ya. Hasilnya tadi berapa? 3,14. Kemudian jadi di sini mari kita simpulkan bersama-sama hubungan keliling, diameter, dan pi. Apa coba siapa yang bisa mewakili teman-temannya untuk itu? Untuk menyimpulkan? Siapa? Oh, Rahman. Coba Rahman, ini anak ibu yang paling pinter ini di kelas ini. Coba. Bu. Ya, hubungannya apa antara keliling, diameter, dan pi? Keliling, diameter, dan pi. Iya. Dihitung, Bu. Jadi rumus. Iya. Jadi hubungannya itu keliling lingkaran dengan sama dengan pi dikali diameter. Atau diameter kan sama dengan 2 kali jari-jari ya. Maka kelilingnya juga dapat ditulis K pi kali 2R. 2R ini jari-jari. Jadi rumus lingkaran ditemukan
keliling H sama dengan pi dikali diameter. Oke, paham ya nak ya? Paham, Bu. Nah, jika paham, Bu. silahkan SKPD-nya dikumpul. Lanjut, ini ada soal evaluasi ya. Sudah Ibu bagikan di meja, silahkan dikerjakan ya. Ya, sudah selesai mengerjakannya, silahkan dikumpul. Oke, jika sudah berarti pertemuan kita pada hari ini selesai ya nak ya. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang keliling lingkaran, yaitu keliling lingkaran itu bisa dihitung dengan pi kali diameter atau hubungan keliling diameter dan pi itu adalah keliling lingkaran sama dengan pi dikali diameter ya. Nah, ini Ibu lihat juga kalian mengerjakannya juga sudah bagus-bagus ya. Nanti besok Ibu bagikan nilainya berapa, oke? Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Sudah paham ya semuanya ya? Nah, bagaimana pembelajaran pada hari ini anak-anak? Apakah paham atau malah pusing, menyenangkan atau tidak? Paham, Bu. Alhamdulillah jika sudah paham. Menyenangkan nggak? Menyenangkan, Bu. Ya, menyenangkan ya, karena tadi kita menggambar-gambar menggunakan jangka. Ada yang sampai jangkanya meleot-meleot ya, pada ketawa. Seru ya, Nak ya? Iya, jadi cukup sekian ya pembelajaran pada hari ini. Kita tutup, ini sedikit ada kata-kata motivasi ya. Bila kamu tidak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Jadi pesan Ibu, janganlah menyerah, janganlah putus asa, janganlah males-malesan untuk belajar. Ya nak ya, kalau kalian males-malesan nanti kalian akan pedih menghadapi kebodohan. Oke, tetap semangat anak-anak Ibu. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat diserap dan diterima dengan baik oleh anak-anak. Silahkan pimpin doa, Rahman. Ya, Bu. Semuanya duduk siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam pada Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat anak-anak. Dadah, selamat istirahat. Ya, Bu. Ya, terima kasih Pak Rahman. Sekian.